Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kontrol yang ada di dalam Visual Studio dan tentunya menggunakan bahasa pemrograman C#. Jadi kita langsung saja menambahkan listbox di dalam form yang sudah kita buat. Di sini ada satu listbox ya. Jadi listbox ini merupakan kontrol yang menyediakan user interface bagi pengguna untuk ya dapat menyeleksi baik itu satu persatu item yang ada di dalam ya, string yang ada di dalam listbox ini ya, mau ataupun mungkin bisa memilih langsung beberapa item sekaligus. Ya, ini bisa kita set tergantung bagaimana kita melakukan setting terhadap listbox-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang mengenai bagaimana kita akan menambahkan item di dalam listbox-nya, kemudian bagaimana kita melakukan retrieve atau pengambilan data ataupun item yang ada di dalam listbox ini. Nah, untuk properti yang akan kita gunakan nantinya ada beberapa properti yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah items ya. Ini untuk menambahkan items yang akan menjadi choice di dalam listbox ini. Kemudian nanti juga ada selection mode ya. Ini untuk setting selection yang dapat kita yang bisa dilakukan nanti oleh user tergantung kita mau beli yang mana. Yang pertama adalah one, kita yang sering menggunakan one, kemudian ada multi simple. Nah, untuk one ya kita coba start saja aplikasinya. Oh, ini belum ada listnya. Nah, kita pertama kali kita harus menambahkan item di dalam listbox-nya. Untuk menambahkan item di dalam listbox-nya kita bisa langsung dari desainnya saja. Kita klik tombol di sini, kemudian klik edit item dan tinggal tambahkan misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis misalnya. Atau selain di sini kita juga bisa menambahkan item melalui panel properti di sebelah kanan ini menggunakan properti item tadi. Ya, klik di item ini properti item, kemudian klik tombol di sebelah kanannya. Dia akan menampilkan string collection editornya juga. Atau bisa juga kita menambahkannya di sini. Ya, di initialize di bawah initialize komponen. Kemudian misalnya listbox 1.item ya tadi menggunakan properti item ya, karena yang ini kita tambahkan item, kita bisa menggunakan add misalnya Sabtu. Nah, ya ini harus karena dia string kita harus menambahkan kutipnya ya. Jadi dia akan menambahkan Sabtu di akhir ya, di list paling akhir. Nah, untuk menambahkan item atau item listbox pada indeks tertentu, kita bisa menggunakan metode insert dengan dua parameter di dalamnya. Yang pertama itu adalah indeksnya. Misalnya kita indeks ke 0, kemudian ada item minggu misalnya.
Kemudian kita tambahin lagi list items dot insert. Yang tadi Senin, Selasa, Senin. Jadi dia dimulai oleh 0 ya. Jadi tadi sudah ada 4 item, berarti sudah indeks ketiga. Kemudian ditambahkan minggu, berarti ada indeks keempat ya. Kemudian di sini ada juga Sabtu, berarti udah sampai indeks kelima. Nah, kita ingin menambahkan di sebelum Sabtu ini. Tadi sudah Kamis, berarti ada Jumat. Kita tambahkan di coba 4, Jumat. Nah, kemudian pas. Nah, ya. Oh, salah, balik ternyata. Di indeks 0, 1, 2, 3, 4. Ya, 4 di sini ya. Berarti ini indeksnya yang ke-5. Nah, pas. Ya, indeks yang ke-5. Jadi itu cara untuk menambahkan item di dalam penggunaan list box. Nah, kemudian untuk mengambil atau tadi kita sudah melakukan add dan insert, kemudian kita ingin melakukan retrieve terhadap item yang ada di dalam list box ini. Nah, kita gunakan misalnya ada button ya. Kita gunakan eventnya menggunakan button. Misalnya kita buat di sini namanya btn get one ya. Ini get selected item ya. Saya besarin. Nah, saya klik 2 kali ya. Untuk melakukan retrieve terhadap item yang diselect ada 2 cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama, saya gunakan variabel item, kemudian list box 1 dot get item ya, text, kemudian item text ini ada parameter list box 1, parameternya dalam bentuk item selected item ya, yang tanpa S. Jadi ini udah dalam bentuk string. Nah, kita tampilkan saja misalnya dalam bentuk message box dot show, tentunya soalnya hari sekarang hari plus item. Nah, Senin ya. Oke. Ya udah bisa. Atau kalau mau yang cara lain bisa kita gunakan item kemudian list box 1 dot selected item ya, yang tadi yang ada di dalam ini. Namun selected item ini bukan dalam bentuk string. Nah, lalu kita berikan fungsi toString. Ini sama, hasilnya sama saja. Ya, hasilnya sama aja. Nah,
tadi kita udah melakukan retrieve ya. Terhadap item yang ada di dalamnya ya, terhadap item. Oh iya, kita coba seperti ini. Nah, ini ada lagi. Misalnya string, ini ya saya kelupaan, item sama dengan listbox1.text. Bisa nggak nih? Nah, kalau ini, nah juga bisa. Ini lebih simple. Ini tadi saya kelupaan. Ya, untuk melakukan retrieve-nya. Ini yang paling simple ya. listbox1.text. Itu aja. Nah, sekarang setelah kita melakukan seleksi untuk satu item saja, kita bisa juga melakukan retrieve data atau memilih beberapa item sekaligus di dalam listbox ini. Tadi ya, jadi namun sebelum kita dapat melakukan selection multi item, kita harus ganti dulu property selection mode-nya ini menjadi multi simple di sini. Ini harus dalam bentuk multi simple. Nah, kita coba ambil menggunakan eventnya kita jalankan menggunakan button yang kedua. Kita buat namanya di sini button multi. Kemudian di sini kita kasih text get multi item. Nah, ya, untuk mendapatkan item yang ada di dalamnya, ya saya buat secara singkat saja. Ya, dapat menggunakan for each. Ya. Misalnya kita pakai objek, misalnya obj in listbox1 ya, dot selected item s ya, karena kita ingin menyeleksi semua item yang ada di dalam objek listbox 1 ini yang di select ya. Nah, kita tampilkan misalnya jangan seperti ini ya, kita buat satu buah string aja, misalnya string kemudian item sama dengan ya, kita kosongin dulu, kemudian items plus sama dengan kemudian obj dot to string ya, seperti ini kita kasih, kemudian tambahkan space-nya atau mungkin koma saja ya, kemudian baru kita tampilkan di messagebox.show items. Nah, kita coba dulu. Misalnya, nah, kita bisa Selasa, Rabu, Jumat. Selasa, Rabu, Jumat. Dapat kita tampilkan di sini. Ya, kita bisa menampilkan ataupun melakukan seleksi terhadap
Namun saya melakukan seleksinya masih menggunakan variabel yang tradisional. Kalian mungkin bisa menggunakan, ingin menggunakan array kah, menggunakan list gitu ya. Nah, kemudian untuk di sini juga ada satu lagi ya. Kalau tadi kita sudah menggunakan add listbooknya, data dari listbooknya menggunakan add. Nah, sekarang kita mau coba ya, kita coba menambahkan item yang ada di dalam listbook ini menggunakan list gitu ya. Kita coba hapus saja ini, kita kosongkan, kemudian di sini kita kosongkan. Nah, sebenarnya item yang ada di dalam listbook ini bisa kita tambahkan ya menggunakan list misalnya, ataupun bisa misalkan kita menggunakan database. Nantinya kalian juga akan belajar database di setelah UTS, menggunakan database ataupun menggunakan list. Namun yang akan saya jelaskan di sini adalah yang menggunakan list. Nah, kita bisa buat list, misalnya list tentunya kalau Senin hari, kalau untuk list mungkin nggak terlalu, tapi nggak apa-apa, kita coba aja list. Kemudian ada tentunya dalam bentuk string ya, end list sama dengan new list and ya, new list string. Ini penulisannya hanya end list dot add. Nah, misalnya apa ya, kalau list misalnya barang penjualan misalnya, kok misalnya, kemudian end list dot add mie instan, dan end list dot add misalnya air mineral gitu. Nah, untuk menambahkan ke listbox ya, kita bisa gunakan listbox dot ada yang namanya data source. Nah, data source-nya ini kita input menggunakan endlist tadi. Oke, ini setelah dijalankan, nah listnya tadi akan sesuai dengan item yang ada di sini, akan sesuai dengan list yang kita buat tadi. Nah, dengan ini kita bisa gunakan metode-metode dari list. Misalnya kita jika membuat sebuah menggunakan listbox, kita bisa menggunakan metode-metode list tadi untuk misalnya misalnya add data di sini, ya delete data di sini, ya insert data di sini, seperti itu. Ya. Nah, ini udah beda sekarang hari ini ya. Oke. Untuk fungsionalnya pun masih berfungsi. Oke, untuk penjelasan mengenai listbox sepertinya hanya sampai di sini. Nanti kita akan mencoba menggunakan listbox menggunakan bersama dengan kontrol yang lainnya. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.